Jadi ibarat tuh kalau macan dikerangkengin aja, dirantai terus lama-lama dia udah nggak jadi macan pembunuh lagi. Oh iya, Teo. Gimana kok? Sponsor Ruki. Habis dia kalau tanding begini sih. Gue gitu. Nggak tahu. Anda peramal ya? Bukan. Semua manusia yang ada di kelas welter pasti mau lawan saya. One Pride MMA Podcast. Check. Halo sahabat pencinta One Pride Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ismi Melinda dan selamat datang di One Pride MMA Podcast. Nah, penasaran kan kira-kira siapa ya yang berhadapan dengan saya? Nantinya akan ngobrol-ngobrol bareng saya juga. Oke deh, kalau gitu saya kasih clue-nya nih. Dia adalah seorang fighter MMA pertama di One Pride dengan kelas welterweight dan pernah meraih sabuk abadi. Nah, kalau pencinta One Pride nih pasti udah tahu nih siapa dia. Ini dia, Koko Rudy Ahong Gunawan. Di kenapa jadi begitu kok? Ya ampun. Lucu ya begini. Saya Gimana? cibi-cibi. Oh, cibi-cibi ya. Terus gimana nih kok sekarang kabarnya? Kabar makin subur, sehat. Karena PPKM ya di rumah terus. PPKM di rumah terus, Makan terus. makan terus, Apa main berlaku terus, terus? hidup terus. Menurut catatan nih kok, Kak Ahong kan katanya dari 2003 ya. Ya, Sudah mengenal MMA. ya. Itu gimana sih kok awal mulanya bisa terjun ke dunia MMA? Awal mulanya waktu itu ada di TV RCTI, kalau nggak salah. RCTI ngadain seleksi, udah tuh kita ikut MMA seleksi, udah tuh ya udah tampil main aja di situ. Lawan siapa waktu itu pertama kali kok? Lupa saya. Kok lupa ya? Iya. Saking banyaknya. Udah lama juga ya kok ya? Udah lama, udah lupa Oke. banget. Terus ya, acaranya udah vakum tuh. Ya, Sempat latihan lagi atau udah vakum juga latihannya? latihan seperti biasa aja, bukan latihan untuk MMA. Jadi untuk ngelatih orang, latihan latihan biasa. Ada teman latihan yang bareng situ selalu bareng gitu ataupun Iya, guru besar murid-murid gitu? sih biasanya. Oh, murid-murid. Tapi ada guru besar juga nggak sih yang selalu ngajarin Ada, kamu ada. gitu? Ada ya. Ada namanya Harmudianto. 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 Beliau masih ada kok? Sampai sekarang masih ada. Masih ada alhamdulillah. Masih ada. ngajar juga berarti. Masih ngajar ya. Baik. Nah, selain itu Niko, kalau awal mulanya masuk menjadi fighter di One Pride MMA itu gimana kok? Kecemplung. Jadi ceritanya kecemplung waktu itu harusnya seleksi One Pride ngajarin murid-murid kemudian untuk tanding di One Pride seleksi. Mereka nggak datang gitu. Jadi mereka nggak datang, nama sudah masuk, saya yang gantiin. Jadinya gitu. Oh gitu. jadi- Jadi nggak sengaja dong kalau kayak gitu? Nggak sengaja dan emang nggak ada niatannya gitu. Jadi maksudnya cuman buat nganterin murid, ternyata muridnya nggak datang. Oke, tapi sukses ya malah di One Pride ini ya? Ya gara-gara kecemplung doang. sih. Gara-gara jemplung menghasilkan kesuksesan malah di One Pride ya? Iya, nggak Wah, sengaja. luar biasa. Tapi nih menurut catatan ya, debut Kak Ahong kan berakhir dengan kemenangan usai melawan Bang Nanditya Rumambi waktu di One Pride ya? Ya. Itu gimana perasaannya kok? Perasaan senang sekali Senang karena posisinya kita sudah lama sih yang namanya nggak pernah hadir lagi di acara One Pride di acara MMA gitu kan. Pada tahun 2003 itu yang terakhir, kemudian 2016 merupakan ajang One Pride. Nah, kita baru memulai kembali dan itu pertama kalinya melawan Nanditya Rumambi. Nah, pada saat melawan Nanditya Rumambi banyak teknik yang saya gunakan. Salah satunya ada RNC, juga ada ambar, ada pukulan dan bantingan. Nah, cuman teknik yang lebih mudah diaplikasikan saya gunakan adalah pukulan untuk meng-KO-kan Nanditya Rumambi. Wah, luar biasa ya kok. Waktu itu kemenangannya sampai nangis-nangis nggak? Meraung-raung saya. Meraung-raung ya? Saya meraung-raung. Menang gimana maksudnya? Ngambekan nanti saya Bukan. sama Nanditya Rumambi. Iya, tapi udah menang ya kok ya? Sudah Senang menang. banget. Luar biasa kok. Dan Ko Ahong ini juga berdasarkan catatan nih, udah 9 kali berturut-turut menang di One Pride. Kalau arti kemenangan sendiri buat seorang Ko Ahong itu apa sih? Kemenangan ya buat saya ya biasa sih. Menang itu buat saya biasa karena dalam pertandingan pasti ada menang, ada kalah. Jadi pada saat lu menang, lu harus juga bisa siap untuk kalah gitu. Jadi nggak selamanya lu selalu di atas, nggak selamanya. Ada kadang
kadang-kadang kita tuh bisa ada di bawah, kadang-kadang kita ada bisa kalah gitu. Seperti roda ya kok ya, selalu Roda berputar. Jadi nggak menang ya menang aja gitu. Ya pada saat gua menang, gua latihan lagi. Menang gua latihan lagi. Gitu aja. Yang penting terus berlatih ya kok ya. Ya, jadi kadang ada orang tuh habis menang, dia orang udah nggak mau latihan lagi, dah. Menang maunya ya itu aja, menang ya, ya santai-santai, senang-senang, happy-happy, nggak mau latihan lagi. Giliran datang tantangan, malah nggak bisa memenangi pertandingan. Ya, waktu itu pernah ya sih kalah kok di satu pertandingan gitu. Kalah setelah yang ke-10 dan ke-11 ya. Oh, pernah juga berarti. Itu kenapa tuh? Apa kurang latihan? Apa ya? Apalagi galau kok. Kayaknya galau ya. Lagi galau jadi nggak fokus. Lagi galau, tidak fokus, penuh dengan masalah. Kemudian yang ke-11 keenakan. Keenakan. Maksudnya gimana tuh keenakan di mananya kok? Menikmati hidup santai. Oh gitu. Kenapa tuh bisa keenakan? Hilang fokus. Jadi ibarat tuh kalau macan dikerangkengin aja, dirantai terus lama-lama dia udah nggak jadi macan pembunuh lagi. Tapi kalau macan liar yang ada di hutan, dia bebas, dia ngebunuh siapa aja, dia mau menerkam siapa aja bisa. Sekalinya dia dikerangkeng, udah dia nggak jadi macan lagi. Jadi waktu itu Koko Jadi lagi kucing dia. kerangkeng. Jadi lagi di ini ya. Lagi waktu itu nggak jadi di luar gitu maksudnya. Nggak di luar karena nyaman, pengennya udah di nyaman. rumah gitu, I see. Tapi sekarang pengennya udah balik dikasih lagi. makan aja gitu. Nah, udah keenakan lah ya. Keenakan. Tapi sekarang udah balik Jadi lagi. gue lah. pengen makan apa disiapin, minum apa disiapin. Jadi kan enak ya. Kenapa tuh? Udah punya istri apa punya, gimana? punya hidup yang sejahtera berarti ya. Oh iya, alhamdulillah ya. Oke, nih seorang Ko Ahong juga ini adalah seorang fighter pertama di MMA ya, di kelas welterweight sampai meraih sabuk abadi. Kalau arti kejuaraan bagi seorang Ko Ahong itu apa? Kejuaraan. Kejuaraan adalah suatu pertandingan berarti ya. Dalam suatu pertandingan ada menang dan kalah. Jadi pertandingan kita harus melakukan yang terbaik untuk memberikan potensi kita, menunjukkan potensi kita bahwa dari latihan kita ini kita dapat memberikan yang terbaik, yaitu adalah kemenangan. Tetapi jika pada saat kemenangan itu atau keberuntungan itu untuk tidak datang pada kita, jangan sampai pada saat kita kalah kita down. Pada saat kita kalah kita malah aduh gue udah kalah, udah malas lah, udah nggak mau hadapin lagi namanya tantangan ataupun pertandingan. Itu yang sering kali dialami sama orang. Setelah kalah redup, setelah kalah ya udah, gue udah kalah, udah gue nggak mau tanding lagi. Jadi down mentalnya gitu ya kok ya mungkin ya. Down mental, ya benar. Kalau saya bukan down mental, Down apa dong? lebih cenderung ke arah itu ya, menikmati hidup itu lebih enak, lebih tenang, lebih ya gue nikmatin hidup gue. Tentram gimana sih? Iya. Tapi giliran pada saat kita itu gue selama ini tuh tertekan gitu. Ya kalau lu lihat gue tanding tuh gue selalu yang maunya tuh ngeramukin orang, maunya gue tuh mau ngambil orang gitu. Nah bukan dua kali sih, sekali doang pertandingan gue terakhir. Waduh, Yang sekali doang nih kalah. Iya enggak, sama Alex Munster terakhir itu gue lebih nyantai lah. Waduh, akhirnya kalah. Nggak apa-apa kan, nanti bangkit lagi ya kok ya. Selalu bangkit. Iya dong, harus. Nah, Ko Ahong juga kan sempet jadi dapat julukan King of Knockout Ya. karena pukulannya tuh bisa bikin telak si lawannya gitu. Itu siapa tuh yang bikin? Pak Ardi Bakri yang memberikan sih. Oh iya, Pak Adik sendiri ya, Pak Ardi ya? Pak Ardi yang memberi. Kemudian si Romedel sering ngomong Koko King of Knockout. Maksud lu apa sih, ngeledek aja gitu. Saya pikir hanya pemberian King of Knockout itu hanya ya pemberian begitu aja gitu, nggak pernah saya terima dengan sungguh-sungguh, nggak, karena raja gitu loh. Raja siapa sih? Saya ini orang biasa aja kok bisa jadi raja gitu. Jadi pemberian itu kayaknya terlalu hiperbola, terlalu bener-bener tuh berlebihan buat saya. Tapi kemudian berjalannya waktu saya ngerasa apakah iya benar saya ini seperti dijuluki King of Knockout. Kenapa? Karena pada saat setiap memukul orang tuh KO. Saya nggak sadar. Nggak sadar ya itu ya? Nggak pernah sadar. Jadi nggak pernah sadar, setelah disadarkan dengan pemberian King of Knockout itu baru mikir. Oh oke, tapi itu belajar. Sebelumnya gue nggak pernah sadar kok. Oh iya? Nggak Serius kok? Nggak pernah. Berarti kalau misalkan lagi tanding itu gimana? Kalau nggak sadar kayak gitu? Cuman pada saat bertanding itu bukan untuk ngejar KO secepat-cepatnya, enggak. Ya apa adanya aja gitu. Fight ya fight aja, mau main lama sebenarnya, mau main lama mau main cepet main gitu tetap.
Tapi aku penasaran nih kok, kalau untuk kayak apa namanya kan, Ko Ahong kan terkenal dengan teknik pukulannya yang bisa mentelakkan lawan gitu. Itu latihannya gimana tuh, Ko? Latihannya mungkin biasa, cuman bakatnya mungkin dari sononya. Dari sananya. Latihannya ada nggak sih masih latihan khusus gitu? Latihan khusus nggak ada. Nggak ada. Latihan khusus nggak ada, cuman kalau orang bilang latihan pukulan itu nggak perlu banyak-banyak, 1, 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan, nggak usah, cuman satu pukulan dilakukan misalkan 100 kali, berulang-ulang terus, jangan sampai bosan ya itu. Yang saya lakukan pukulan hook ya hook terus aja udah. Oh jadi terus berlatih ya, jangan sampai bosan ya latihannya itu Saya aja. nggak pernah gonta-ganti bentuknya banyak-banyak pukulan, nggak pernah. Jadi itu aja gitu. Itu aja pukulannya. Tapi langsung mentelakkan lawan. Nah itu udah tahu kalau itu. Oh iya, luar biasa. Ko Ahong nih udah jadi fighter MMA di One Pride. Berarti sekarang udah makin terkenal. Banyak yang minta foto nggak? Kalau ketemu di jalanan Iya. banyak tukang ojek, banyak. Tukang ojek, kenapa jadi tukang ojek? Berarti itu terbukti bahwa saya itu mendunia atau apa membumi. Oh iya, luar Jadi biasa. orang-orang tuh melihat saya tuh apa adanya gitu. Udah banyak banget dong fansnya. Banyak sekali. Gimana tuh kok kedekatan Koko sama fans sejatinya? Jadi lumayan dikatakan dekat-dekat karena ada beberapa fans yang benar-benar bisa dikatakan sebagai fans sejati. Nah, di mana fans sejati itu ada pada saat kita itu terpuruk, pada saat itu kita kalah, pada saat kita menang dia selalu ada. Nah, beberapa ada juga yang cuman fans apa adanya doang, pada saat kita kalah mereka tinggalin kita gitu, pindah kubu. Nah, itu yang terjadi. Tetapi sampai saat ini banyak yang melalui DM, banyak yang melalui WhatsApp gitu-gitu menghubungi saya gitu, kok ayo semangat, gitu kan, mendukung lah ya, menguatkan saya. Nah itulah hubungan saya dengan para fans saya itu bisa dikatakan memiliki daya rekat yang kuat. Sampai ada nama klub fansnya nggak tuh kok? Belum ada. Belum ada. Iya, Mau mungkin dibikinin? lu bisa bikinin ya. Iya, jadi Ahong Clubs ya? Atau sahabat Ahong? Atau gimana kok? Nanti dibikinin deh sama fansnya. Kita rundingan dulu kalau gitu. Tolong dirundingkan, saya nggak Iya, tahu siap. sih cara Pesenan bikin kok, itu. jangan lupa. Iya, nanti Iya. bagi-bagi kita Oke. ya. Ini ngomongin apa kok? Ngomong bisnis. Iya benar. Luar biasa ya kok ini. Ya, Ternyata dekat banget sama fansnya. ya. Nah penasaran juga nih sama Ko Ahong ya kan. Sekarang kan udah menjadi terkenal lah ya. Semua orang pada tahu. Udah banyak collab juga nih sama artis-artis. Ada kan ya konten-kontennya juga ya? Ada banyak. Ada udah banyak dong. Sama lu doang sekarang. belum? Bener deh, sama lu Ayo dong belum. bikin dong kita. Yuk, Ya, barengan yuk. bikin apa? Konten bikin make up rias. Iya jangan make up juga. Bikin acara gitu loh. Ayo, boleh. Ataupun ajarin ya kan, nantinya ajarin gimana caranya pukulan yang bisa mematikan atau Boleh, mematikan boleh. lawan laki-laki Iya, sama laki-laki. dari hati. Bukan dong, yang macam-macam sama kita. oke. Self defense lah kok. Yang macam-macam biasa, ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, nyangka nggak sih kok udah ada di posisi sekarang ini? Nggak pernah. Apa yang diberikan sama Tuhan itu kan kita nggak pernah tahu ya. Kapan datang? Gua nggak pernah nyangka sih. Jadi Tuhan bisa kasih sesuatu itu tanpa kita menyadari, tanpa kita meminta. Kadang-kadang kebutuhan kita apa, ya itu yang diberikan sih. Benar. Saya nggak pernah tahu, nggak pernah nyangka, nggak pernah berharap untuk bisa di atas seperti ini, nggak pernah. Tetapi yang selalu mengingatkan saya untuk hati-hati, jangan jumawa. Itu siapa tuh kok? Murid, guru, semua orang yang sayang sama saya, istri saya. Karena kalau saya sombong dikit udah disentil sama dia. Oh, berarti memang Bisa nggak dikasih gue? enggak. Oh, bukan karena yang lain. Bukan. Tapi kan dia juga bersupport Koko Oh, ya. sangat support. Jadi bahkan tempat latihan, apapun itu, dukungan itu dia, istri saya selalu support. Pastinya ya kok ya. Nah, meski ada catatan minor nih kok, tapi kan banyak banget nih fans-fans di sana, di luar sana, fans sejatinya Koko yang pengen Koko itu bisa kembali lagi Ya. meraih sabuk kemenangan di kelas welterweight. Itu gimana kok? Cara apa namanya meyakinkan fans sejatinya biar Koko bisa kembali lagi? Sebenarnya bukan untuk meyakinkan para fans, bukan. Tetapi pada saat saya mengalami kegagalan, pada saat pertandingan yang terakhir, itu sudah menjadi satu tekad untuk saya bangkit lebih lagi. Kenapa? Karena saya sudah bermain yang sangat buruk, saya tidak bisa memberikan yang terbaik dengan kondisi yang tidak layak tanding.
tetapi saya memaksakan keadaan. Menurut saya itu sudah bukan merupakan satu alasan, tetapi satu tekad untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan bukti bahwa Ahong masih ada. Memberikan bukti bahwa para fans, lu orang tenang aja, Ahong akan bangkit. Setelah pertandingan ini, Ahong udah benar-benar yang akan latihan dengan serius, memaksimalkan. Nah itu bukan untuk meyakinkan mereka, tetapi itu bukti diri saya untuk kepada orang-orang yang sayang sama saya. Iya, berarti nanti ada pembuktiannya ya. Ya, Akan kalau bertanding hanya lagi. kata-kata tanpa pembuktian adalah sia-sia. Asik. Semoga ya kok bisa merebut kembali sabuknya di kelas welterweight. Amin. Nah kok dari dengar-dengar nih dari bisik-bisik medsos, Ya, katanya Ko Ahong akan berlawan sama si A, si C, si T, si W. Tentunya pasti ada persiapan dong. Ada persiapan khusus yang disiapkan mungkin dari Ko Ahong, atau boleh nggak sih dibocorin sedikit? kalau dibocorin mesti tambel loh. Ya ditambal langsung sama SIG. Eh, Iya, daya rekat yang kuat. Oh kuat banget ya. Iya, kuat Ah, sip. banget. Ya jadi untuk saat ini banyak beberapa nama yang dirumorkan di media sosial bahwa saya akan menghadapi A, B, C, dan D. Siapapun lawannya saya tetap akan melakukan terus latihan-latihan yang tanpa menyepelekan lawan gitu kan. Karena bagaimanapun juga sebagai fighter saya terus melakukan inovasi agar bisa menjadi yang terbaik di kelas saya. Wah, luar biasa. Berarti sekarang masih terus berlatih dong? Terus latihan. Siapa tahu nantinya bukan hanya King of, Knockout, ya, tetapi tapi juga ada King of Submission. Wih, ditunggu nih ya kan? Ditunggu nih pasti nih pencinta One Pride juga pasti nunggu-nunggu nih pertandingan selanjutnya Ko Ahong ya kan? Di Ya. Oktagon. Siap. Nih ya, kalau misalkan Koko ketemu lagi sama match-nya Koko. Ya. Siapa kok? Teo. Oh iya, Teo. Gimana kok? Sponsor Ruki. Sponsor Ruki. Aduh, kenapa rugi kok? Hah? Nggak tahu, dia juga rugi. Maksudnya? Dia juga rugi. Aduh ya Allah. Kenapa kok? Nggak tahu gue juga. Tapi udah siap dong lawan dia. Saya kalau lawan sama dia kapanpun siap. Ya gitu ya. Habis dia kalau tanding begini sih. Kok gitu? Nggak tahu. Lupa makan obat cacing kayaknya. Aduh, fansnya Theo nih gimana nih? Mohon maaf ya. Mohon maaf ya, saya bukan untuk menghina, tetapi emang layak untuk dihina. Salah ya? Wih, kayaknya ada dendam kesumat nih kok. Itu mah Senin Kemis. Oh, Dan gitu. Kusumat, Sabtu Minggu tobat ke gereja dulu. Itu yang lain kok, beda lagi. Heeh. Lain ya. Senin Kemis gue pasti tuh tetap. Tapi kalau namanya enggak lah. Intinya gini. Lawan Theo. Aku lihat Koko kok gini-gini sih itu tisunya. Seorang fighter loh. Lentik juga itu jarinya, Iya. mohon maaf. Saya minum juga begini loh. Oh ya. Oke, lanjut kok. Lanjut. Lanjut gue pengen jawab pertanyaannya apa? Ya ampun. Bang Theo gimana? Bang Theo, Ya, ya. Jadi kalau lawan Theo kapan aja siap gitu. Nggak usah latihan juga siap. Asik. Aduh, semudah itu kah? Masalah di jalanan ketemu juga berantem. Tapi pernah nggak berantem di luar? Kalau ketemu berantem. Oh gitu. Berantem ngapain? Main coklat. Oh gitu. Sama main gundu gue ajakin. Aduh. Gue sentilin tuh gundunya. Tapi komunikasi sekarang masih baik lah. sama- Komunikasi, Ya. insya Allah nggak pernah baik. Kok bisa nggak pernah? Udah, nanti saya dijulitin nih sama itu fansnya. Yang dijulitin tenang aja, bukan lo, gue yang dijulitin. Ah, iya. Udah biasa dijulit, sampai juling gue. Aduh, mohon maaf ya fansnya. Saya maafin. Bukan. Ya, oke. Daripada terlalu jauh ya kok ya. Iya. Nah saat ini kan kelas welterweight sabuknya itu lagi dipegang Bang Windri nih ya. Iya. Windri Patelima. Ini kira-kira kemarin itu juga saya udah ketemu nih sama dia, ya kan? Iya. Dan ketemu di sini. Ketemu janjian? Enggak. Oh enggak, ketemu di mana? Di sini. Oh, di sini, ngapain? Iya, jadi bintang tamu juga sama kayak Koko. bintang tamu, gue pikir lo ada janjian khusus. Jangan dong, nanti berbahaya itu di tempat lain aja. jangan. Nah, itu kan kemarin kan kita ketemu ngobrol-ngobrol juga, terus sempat ditanyain, kebetulan saya jadi hostnya juga di situ. Nah, pas aku tanya mau lawan siapa nextnya? Pasti jawabannya mau lawan saya. Iya, kok tahu kok? Anda Karena- peramal ya? Bukan, semua manusia yang ada di kelas welter pasti mau lawan saya. Kenapa ya kok?
Saya mempesona. Asik, gitu ya. Saya terlalu ganteng di kelas itu. Sehingga banyak para lelaki yang di sana ingin mendapati saya. Lah kok gitu? Ini Coba sebenarnya aja tanya beneran. kok emang mereka jatuh cinta sama Kokoh? Jatuh cintrong. Cintrong. Cowok kalau sama cowok sama cowok jatuh cintrong ya? Cintrong bukan cinta. Oke. Tapi gimana kok siap untuk bertanding lagi? Kan udah ditantang itu sama Bang Enggak, Windri. itu namanya kan apa yang dilakukan oleh para fighter yang di kelas welter ingin bertanding melawan saya hormati itu gitu. Maksudnya bukan sebagai karena saya ganteng, enggak, tetapi saya berterima kasih. Kalau ganteng, kok kalau ganteng udah dari lahir dong, ya dong harus pede. Enggak, ya jangan sampai kayak dia. Siapa tuh buka Pas dia masker? buka masker repot gue. Aduh, Enggak, jadi gini, intinya tuh waktu aduh. Windri ataupun siapapun ya yang mau lawan saya, tetap saya terima gitu maksudnya. Justru saya tersanjung gitu, bukan tersandung. Bahkan saya tersanjung bahwa Jatuh kalau tersandung kok. iya, tersanjung bahkan naik kan. Iya Nah, betul. mereka berarti menganggap saya sebagai rival yang cocok gitu toh. Saya berterima kasih untuk hal itu gitu. Bukan berarti saya sombong, enggak. Saya juga ingin sama. Namanya keinginan petarung, fighter yang memiliki jiwa fighter ingin bertanding dengan yang terbaik. Itu udah pasti. Jadi saya sendiri tanpa Bang Windri untuk ngomong pengen tanding lawan saya pun demikian. Saya juga ingin bertanding dengan Bang Windri. Kenapa? Karena di setiap pertandingan siapapun lawan yang ada di kelas kita ingin mencoba semuanya. Bahkan kita ingin mengetahui apa hasil latihan kita ingin mengetahui bagaimana setelah kita lawan sama dia gitu. Jadi bukan untuk tetapi untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Biasa, rivalitas kan. Nah, itu hal yang wajar gitu. Bukan karena saya ganteng, bukan. Enggak. Saya udah tahu saya ganteng. Asik. Tetapi mereka sudah tahu mereka tidak ada harapan lagi untuk mendapati saya. Iya. Karena saya sudah ada yang punya. Asik. Kan dia cowok kok. Ya, siapa tahu. Jangan dong. Cowok sama cowok sekarang udah nggak ini. Pernah ya kok ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Atau mau mencoba? Tuh kan Jadi gitu. malu. Kayaknya begitu, ya ampun. Aduh, luar biasa banget ya kok ya. Udah nggak kerasa nih kok. Udah di akhir penghujung. Nggak kerasa. Bukan keras kok. Oh. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Jadi keras itu jangan dipisah sama A. Iya beda kok. Nanti kalau yang keras-keras lain lagi. Oke kok. Awal nggak kerasa ya. Udah sampai di penghujung podcast ini. Seru banget ya. Seru banget. Sharing-sharing kita, ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ya, apa yang panjang? Panjang tuh jadi begitu. Ternyata banyak poin-poin penting juga yang bisa diambil dari seorang fighter Ko Ahong ini. Saya rendah hati, imut juga ya kok. Iya, saya imut sekali. Lucu juga ternyata Ko Ahong ini ya. Dan selain itu juga terus berlatih dengan teknik-teknik yang mudah diaplikasikan dan punya daya rekat yang kuat nih sama fansnya juga ternyata ya. Iya, rekat yang kuat. Selain itu juga terus berinovasi supaya bisa menjadi yang terbaik di kelas waterweight berikutnya ya. Ya, amin. Amin. Nah kok ini tuh udah sama banget sama mortar Indonesia dari SIG. Ini pasti mortar terbaik yang pernah diciptakan, daya rekat terkuat di kelasnya, lebih mudah diaplikasikan dan hasil acian sehalus kaca. Kok terima kasih lagi ya sudah mampir ke sini. Iya, sama-sama. Aduh jadi begitu lagi kok. Fighternya dong, mana dong fighternya? Iya, sama-sama. Nah gitu dong. Semoga kedepannya bisa merebut sabuk kembali di kelas waterweight ya. Ya, amin. Iya tentunya di One Pride MMA ya. Ya dong, jangan di tempat lain. Iya dong, jangan di tempat lain. Bahaya gitu ya. Ya harus ya. Dipecat Masih kontrak? gue. Masih kontrak kan? Masih. Ya masih kontrak aman kalau gitu. Nah buat kalian juga jangan lupa untuk memakai mortar Indonesia untuk hunian kamu dan buktikan manfaatnya. Saya Ismi Melinda mohon pamit. Saya Rudi Gunawan. Sampai ketemu lagi di One Pride MMA Podcast. Tos kok. Pam. Ya sukses ya kok. Thank you. Ya.